Badan POM mempersembahkan Desa Pangan Aman, Dawan Kelot. 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga. Keamanan pangan merupakan kunci utama agar terhindar dari keracunan makanan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam menyiapkan pangan yang aman. Untuk itu, perlu menerapkan 5 kunci keamanan pangan, yaitu: pertama, beli pangan yang aman. Kedua, simpan pangan secara aman. Ketiga, siapkan pangan secara aman. Keempat, sajikan pangan secara aman. Dan kelima, bersih selalu. Kita mulai dengan kunci pertama, beli pangan yang aman. Pada saat berbelanja, perhatikan hal berikut. Kondisi penjual: bersih, tidak sakit, dan tidak merokok. Perhatikan tempat pembelian: bersih, jauh dari tempat pembuangan sampah. Beli secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kapasitas tempat penyimpanan di rumah. Perhatikan urutan berbelanja. Dilakukan berdasarkan daya simpan produk, yaitu dimulai dari pangan kemasan, pangan kering, produk bakery, susu dan produk olahan, pangan segar, pangan dingin dan beku, pangan siap saji. Tips memilih pangan yang baik: perhatikan checklist, yaitu cek kemasan, cek dalam keadaan baik dan bersih, tidak bocor, tidak menggelembung atau penyok. Cek label, nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, komposisi dan kode produksi. Cek izin edar. Dalam membeli produk, perhatikan tanda-tanda sebagai berikut. MD, produk dalam negeri. ML, produk luar negeri. PIRT, produk industri rumah tangga. Cek kedaluarsa. Kedaluarsa adalah batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi makanan untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk pangan segar, pastikan kondisinya segar, baunya tidak busuk, warna cerah atau sesuai. Untuk pangan siap saji, perhatikan hal berikut. Pangan disimpan dalam wadah tertutup. Perhatikan kebersihan lokasi atau penjaga atau penjual bahan pangan. Warna tidak mencolok. Kunci kedua, simpan pangan secara aman. Mengapa kita harus menjaga pangan di suhu aman? Pertama, bakteri dapat bertambah banyak pada suhu 5 hingga 60 derajat Celcius, disebut dengan danger zone. Kedua, bakteri dapat memperbanyak diri setiap 10 hingga 30 menit. Ketiga, selama 2 jam pertama, pada suhu danger zone, mikroba tumbuh lamban untuk beradaptasi dengan lingkungan. Keempat, setelah 2 jam, mikroba dapat tumbuh dengan cepat pada suhu danger zone. Untuk menyimpan pangan, suhu yang disarankan adalah: bila pangan panas, simpan pada suhu 63 derajat Celcius. Pada danger zone, simpan pada suhu 5 hingga 60 derajat Celcius. Tidak aman menyimpan pangan lebih dari 2 jam pada suhu ini. Bila pangan dingin, simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Dan bila bahan beku, simpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Perhatikan dalam menyimpan pangan. Simpan dalam wadah tertutup. Simpan secara terpisah. Gunakan prinsip FIFO, first in, first out. Gunakan stok lama terlebih dahulu. Atau FIFO,
First expired, first out. Gunakan barang yang masa kedaluarsanya paling cepat berakhir. Penyimpanan dalam kulkas. Pangan beku, letakkan pada rak atas. Pangan matang, letakkan di rak tengah. Dan pangan mentah, letakkan di rak bawah. Perhatikan dalam menyimpan pangan. Pertama, jangan biarkan pangan matang berada pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Kedua, pastikan pangan dingin pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius dan pangan beku disimpan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Ketiga, pastikan pangan panas disimpan dalam keadaan panas kurang dari 60 derajat Celcius. Untuk penyimpanan dalam kulkas atau lemari pendingin, sebelum dibekukan, potong produk sesuai porsi untuk 1 kali masak agar mudah dilelehkan. Jangan menyimpan pangan terlalu lama dalam lemari pendingin atau kulkas. Kunci ketiga, siapkan pangan secara seksama. Dimulai dari bahan baku, yaitu cek air. Cuci bersih bahan baku dengan air mengalir. Jangan gunakan bahan baku yang sudah kedaluarsa, walaupun rasa, bau, dan penampakannya masih baik. Cara melakukan thawing atau melelehkan pangan beku. Simpan pada rak bawah lemari pendingin atau simpan di bawah air mengalir. Atau bisa gunakan microwave. Untuk peralatan memasak, gunakan peralatan yang bersih. Gunakan peralatan berbeda untuk pangan mentah dan matang. Jika peralatan sama, maka cuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pangan lainnya. Gunakan sendok yang berbeda untuk mencicipi dan mengambil makanan. Untuk proses pemasakan, masak pangan hingga matang. Masak makanan berkuah hingga mendidih. Hindari penggunaan minyak goreng secara berulang karena dapat mengganggu kesehatan dan pangan menjadi tengik. Ciri-ciri minyak sudah tidak layak pakai. Berwarna coklat kehitaman dan agak kental. Kunci keempat yaitu sajikan pangan secara aman. Cara menyajikan pangan. Pangan segar yang langsung dikonsumsi. Dicuci dengan air bersih dan dibilas dengan air matang. Cara penyajian pangan yang aman yaitu pangan panas disajikan pada kondisi panas, pangan dingin disajikan pada kondisi dingin. Jika makanan tidak akan segera dikonsumsi, maka harus disimpan pada suhu dingin di lemari pendingin. Pangan panas jangan disimpan langsung ke lemari pendingin. Kunci kelima yaitu bersih selalu. Menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Gunakan celemek yang bersih. Cuci dan bersihkan peralatan atau simpan di tempat yang bersih. Untuk menghindari cemara, gunakan lap yang berbeda untuk mengeringkan tangan dan mengeringkan peralatan dapur. Cuci bersih dan simpan spons di tempat yang kering. Jaga dapur selalu bersih dan kering. Gunakan tempat sampah tertutup dan jangan biarkan sampah bertumpuk. Kita bisa membeli, menyimpan, mengolah,
dan menyajikan pangan dengan aman, serta menjaga kebersihan. Mari wujudkan desa pangan aman. Aman pangannya, sehat keluarganya.